Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Gemma Tanjung. Gempa mengguncang Papua 5,4 magnitudo pada pukul 13.28 waktu Indonesia wilayah Jayapura. Dan untuk mengetahui informasi terkini di lokasi, kita sudah terhubung dengan koresponden MGN, Tinus. Selamat sore waktu Papua, Tinus. Iya, selamat sore. Iya, Tinus, bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah gempa susulan masih ada sampai saat ini? Ya, baik, dapat saya laporkan bahwa sejak beberapa hari lalu hingga tadi barusan saja terjadi gempa yang cukup besar 5,4 dan nampak terlihat sejumlah bangunan di kabupaten maupun kota Jayapura hancur dan beberapa jalan raya maupun bangunan toko retak. Sejauh ini dampak dari gempa 5,4 tersebut kami belum mengetahui adanya korban dari gempa tersebut. Dan kami sampai detik ini masih mendalami dampak dari gempa yang barusan saja terjadi. Dan untuk susulan belum bisa kami pastikan karena kami sudah konfirmasi ke pihak BPBD maupun BMKG dan mereka sendiri sampaikan tidak menutup kemungkinan akan bisa terjadi susulan sehingga mereka sendiri menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada. Iya, Tinus, kapan sebenarnya gempa tadi terjadi, pada pukul berapa dan bagaimana kronologi ketika terjadi? Gempa 5,4 tadi sempat terjadi sekitar pukul 3 lewat 3 jam, pukul 3,30 lah, sekitar itu karena tadi sempat pas gempa semua di masyarakat Kabupaten Jayapura maupun kami sendiri pun juga sempat dikagetkan dengan gempa itu. Dan tadi sempat terjadi gempa, banyak sekali bangunan-bangunan maupun di sejumlah supermarket bangunannya cukup rusak dan barang-barangnya cukup terhambur, berantakan gitu dampak dari gempa yang tadi. Ya, Tinus, dari visual yang kami saksikan saat ini, beberapa gedung ini terlihat hancur. Seberapa besar dampaknya tadi ketika gempa terjadi? Dampaknya tadi 5,4 itu cukup besar dari yang sebelumnya. Sempat dari yang bulan lalu, menurut keterangan yang kami dapat dari BNPB, bahwa yang sempat beberapa bulan lalu di bulan Januari itu masih lebih kecil dibandingkan yang tadi 5,4 sehingga tadi gempa tadi cukup kuat dan merusak bangunan lebih dari yang sebelumnya terjadi pada bulan Januari tersebut. Ya, Tinus, untuk saat ini apakah diketahui ada korban jiwa pasca gempa ini? Menurut informasi yang kami dapat di sejumlah tempat yang menjadi kerusakan dampak dari gempa ini, yang kami dapat informasi baru di kota Jayapura ada 1 orang yang tertimpa reruntuhan gedung, tapi belum diinformasikan bahwa korban itu meninggal dunia atau belum. Tapi untuk sekarang ini masih sedang dievakuasi oleh pihak keamanan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Jadi sejauh ini korbannya baru 1 orang aja. Sementara masih didalami lagi dampak dari gempa yang barusan saja terjadi. Baik, diketahui 1 korban luka dari gempa tadi. Sejak pukul 13 waktu Indonesia Timur tadi, Tinus, gempa di Jayapura. Apakah sampai saat ini ada gempa susulan terjadi di sana? Untuk sementara dari yang gempa tadi 5,4 itu sampai detik ini belum ada gempa susulan. Namun dari pihak terkait dalam hal ini BNPB maupun BMKG sendiri menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa-gempa susulan yang akan terjadi. Dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi gitu. Iya, Tinus, dari pandangan mata Anda, apakah warga sampai saat ini masih berkumpul di luar bangunan? Apa sudah kembali ke bangunan masing-masing? Sejauh ini menurut pantauan saya di lapangan,
sebagian besar masih berada di luar karena gempa yang terjadi ini mulainya dari malam hari, sehingga dari malam hari itu hampir semua waspada dan masih berada di dekat bangunan rumah mereka di luar. Dan sampai detik ini hingga tadi pas gempa 5,4 itu sebagian masyarakat masih ada di rumah mereka masing-masing, cuman mereka masih dalam posisi waspada di depan pintu rumah mereka gitu. Jadi belum begitu tenang, masih situasinya masih sedang waspada. Ya, Tinus, sejauh ini apakah ada pemerintah daerah ataupun BNPB sudah melakukan tindakan evakuasi di sana? Sejauh ini baik dapat saya laporkan bahwa sejauh ini dari pihak BNPB sendiri maupun pihak kepolisian sudah mendatangi sejumlah TKP yang menjadi dampak daripada gempa barusan ini, dan dari pihak BNPB sendiri sedang melakukan pendataan dari kerusakan-kerusakan yang terjadi maupun korban dampak dari gempa yang barusan saja terjadi. Oke, baik. Tinus, tahan terlebih dahulu, kita akan saksikan visual terlebih dahulu. Pemirsa, ini merupakan video yang kami dapatkan dari koresponden kami di Jayapura. Gempa bumi terjadi di Jayapura sekitar pada pukul 13:28 waktu Indonesia Timur. Dari BMKG, informasi yang kami dapatkan, Papua diguncang gempa jenis tektonik dan hasil analisis dari BMKG menunjukkan gempa bumi memiliki parameter. Tapi semua waspada dan masih berada di dekat bangunan rumah mereka di luar. Dan sampai detik ini hingga tadi pas gempa 5,4 itu sebagian masyarakat masih ada di rumah mereka masing-masing, cuman mereka masih dalam posisi waspada di depan pintu rumah mereka gitu. Jadi belum begitu tenang, masih situasinya masih sedang waspada. Ya, Tinus, sejauh ini apakah ada pemerintah daerah ataupun BNPB sudah melakukan tindakan evakuasi di sana? Sejauh ini baik dapat saya laporkan bahwa sejauh ini dari pihak BNPB sendiri maupun pihak kepolisian sudah mendatangi sejumlah TKP yang menjadi dampak daripada gempa barusan ini, dan dari pihak BNPB sendiri sedang melakukan pendataan dari kerusakan-kerusakan yang terjadi maupun korban dampak dari gempa yang barusan saja terjadi. Oke, baik. Tinus, tahan terlebih dahulu, kita akan saksikan visual terlebih dahulu. Pemirsa, ini merupakan video yang kami dapatkan dari koresponden kami di Jayapura. Gempa bumi terjadi di Jayapura sekitar pada pukul 13:28 waktu Indonesia Timur. Dari BMKG, informasi yang kami dapatkan, Papua diguncang gempa jenis tektonik dan hasil analisis dari BMKG menunjukkan gempa bumi memiliki parameter dengan 5,2. Dan hingga saat ini diketahui korban jiwa baru ada 1 korban luka yang saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tetapi pihak berwenang masih akan mencari terlebih lanjut mengenai korban yang ada pasca terjadinya gempa, karena dari koresponden kami dapatkan memang sejumlah gedung mengalami kerusakan akibat gempa dengan kekuatan 5,4 magnitudo tadi di Jayapura pada pukul 13:28 waktu Indonesia Timur. Dan untuk saat ini pihak pemerintah daerah dan BNPB juga belum diketahui adanya upaya untuk melakukan evakuasi, dan hingga saat ini juga warga masih berjaga-jaga di luar bangunan untuk berjaga-jaga karena memang ada himbauan jika nantinya ada terjadi gempa susulan. Tetapi informasi yang kami dapatkan tadi dari koresponden kami bahwa dari gempa yang terjadi pertama kali di pukul 13 waktu Indonesia Timur hingga saat ini pukul 17 waktu Indonesia Timur belum ada gempa susulan yang terjadi di lokasi, tetapi warga masih berjaga-jaga dan belum berani untuk masuk ke bangunan ataupun ke rumah masing-masing. Ini yang di bagian belakang wali kota titiknya ambruk ke bawah. Ini yang di belakang Bucin 2 ambruk. Ini yang ke arah Menara Jaya ini. Ini debunya barusan hilang nih dari kemacetan. Tapi belum tahu ada korban atau tidak. Kita mau merapat ke TKP.
Bilang no, di posisi di mana? Pero entar di posisi. Informasi dan juga konfirmasi dari pihak BMKG mengenai gempa bumi yang mengguncang Papua Jayapura dengan kekuatan 5,4 magnitudo. Tetapi informasi yang bisa kami bacakan untuk Anda, analisis terbaru dari pihak BMKG, memang berdasarkan hasil pengamatan BMKG sejak 2 Januari, tadi seperti yang dikatakan juga oleh koresponden MJN bahwa sempat terjadi juga gempa di Jayapura, tetapi untuk yang terjadi tadi siang ini memang lebih besar skalanya dibandingkan yang terjadi pada Januari kemarin. Dan untuk saat ini pihak dari pemerintah daerah dan juga BNPB belum terlihat adanya upaya untuk melakukan evakuasi sehingga warga tetap dihimbau untuk berjaga-jaga dan tidak masuk terlebih dahulu ke rumah ataupun bangunan karena ditakutkan adanya gempa susulan yang akan terjadi. Meskipun belum ada gempa susulan yang terjadi sejak gempa pertama tadi pada pukul 13 waktu Indonesia Timur dengan kekuatan 5,4 magnitudo. Hingga saat ini belum diketahui lebih lanjut mengenai jumlah korban jiwa, tetapi tadi koresponden MJN Tinus mengatakan bahwa diketahui ada 1 korban luka yang saat ini dibawa ke rumah sakit, tetapi belum diketahui lebih lanjut ada berapa korban yang ada. Waktu Indonesia bagian Barat di wilayah Jayapura, Papua. Untuk itu, agar memanfaatkan waktu, kami persilahkan kepada Ibu Kepala BMKG, Ibu Dikorita Karnawati untuk menjelaskan terkait apa penyebabnya dan dampak dari gempa bumi yang terjadi di siang hari ini pada hari Kamis 9 Februari 2023. Dan pada kesempatan kali ini juga telah hadir Pak Deputi Bidang Geofisika Pak Supo Prayitno dan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Pak Daryono serta Kepala Balai Besar Wilayah 5 Jayapura. Untuk itu kesempatan pertama kami persilakan kepada Ibu Dikorita Karnawati untuk menjelaskan Ibu. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Ririn atas pengantarnya. Juga terima kasih kepada Bapak Deputi, Pak Daryono, Bapak Kepala Pusat, serta para rekan-rekan dari media yang secara cepat telah siap untuk menyebarluaskan informasi kami. Jadi perlu disampaikan pada hari ini, Kamis 9 Februari tahun 2023, pukul 13:28 waktu Indonesia Barat, di wilayah Jayapura, Papua, diguncang gempa tektonik dengan magnitudo 5,2 dan epicenter atau pusat pusat gempa terletak pada koordinat 2,50 derajat lintang selatan dan 140,70 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada kedalaman 10 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah kota Jayapura dengan skala intensitas 5 mmi. Artinya, getaran dirasakan hampir semua penduduk dan membangunkan orang yang tidur ini ya. Dan dampaknya dapat mengakibatkan retakan pada dinding. Nah, untuk intensitas 5 mmi ini tadi dirasakan di daerah Jayapura. Kemudian untuk daerah Kabupaten Kerom
tercatat guncangan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Dan juga dengan intensitas 4 mmi, itu kita bisa melihat lampu bergoyang, barang-barang yang tergantung bergoyang, ya, dinding bergetar, pintu berderik, ya. Jadi sudah terlihat ada getaran atau goyangan dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian berikutnya dirasakan pula di daerah kabupaten, jadi kalau tadi kota Jayapura, nah yang berikut ini adalah Kabupaten Jayapura dengan skala intensitas 3 mmi. Artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Nah, dampak gempa bumi ini dilaporkan menimbulkan kerusakan pada beberapa bangunan di Jayapura. Kemudian, dari hasil pemodelan numeris, gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Nah, berdasarkan hasil pengamatan BMKG, sejak 2 Januari tahun ini hingga hari ini 9 Februari 2023 pukul 14.25 telah terjadi gempa bumi di wilayah sekitar kota Jayapura sebanyak 1079 kali, termasuk hari ini. Jadi ini bukan satu-satunya gempa yang terjadi, namun sejak 2 Januari hingga hari ini di Jayapura, di kota Jayapura dan sekitarnya telah terjadi 1079 kali kejadian gempa dan 132 kali diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Sehingga sudah sejak beberapa waktu lalu, belum lama lalu, BMKG menggencarkan sosialisasi kewaspadaan gempa bumi sebelum kejadian gempa bumi ini. Jadi ada beberapa kali sosialisasi FGD seminar untuk meningkatkan kewaspadaan kejadian gempa bumi, bahkan diselenggarakan pula bersama Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Jadi kami juga berterima kasih kepada tentunya dengan pemerintah daerah, bahkan wali kota dan ada juga wakil bupati, para pejabat daerahnya juga ikut berpartisipasi aktif dalam acara sosialisasi tersebut dan dihadiri pula oleh Deputi Geofisika BMKG bersama Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Poinnya adalah kewaspadaan, kesiapsiagaan sudah disiapkan beberapa waktu yang lalu. Rekomendasi yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, dihimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan juga agar masyarakat menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa tersebut. Mohon periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda apakah masih cukup tahan gempa. Ataupun pastikan tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang dapat membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali masuk ke dalam rumah. Juga pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu melalui Instagram atau Twitter @infobmkg, melalui website
www.bmkg.go.id atau Inatus BMKG Go.id, juga dapat melalui Telegram channel Inatus BMKG atau melalui mobile apps iOS dan Android Info BMKG, serta melalui WRS BMKG atau sekali lagi Info BMKG. Demikian yang perlu disampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media dan Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Korita Karnawati atas penjelasannya. Mungkin di sini juga hadir Pak Deputi Bidang Geofisika. Jika ingin menambahkan Bapak, kami persilakan. Mungkin terkait update gempa susulan, dan yang kedua mungkin tadi seperti yang dijelaskan Ibu Kepala BMKG ada 1079. Nah itu penyebabnya kenapa Pak kok bisa mencapai angka segitu? Baik Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi yang dijelaskan Ibu Kepala tadi sudah jelas dan clear Bapak Ibu sekalian bahwa memang telah terjadi gempa bumi pada jam 13.28 tadi. Dan kemudian ada beberapa kerusakan yang mengakibatkan beberapa masyarakat mengalami panik di sana. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Kita masih membahas mengenai gempa yang terjadi di Papua sebesar 5,4 magnitudo. Dan untuk mengetahui informasi terkini di sana sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Prabowo. Selamat sore Pak Beni. Ya, selamat sore. Ya Pak Beni, bagaimana kondisi di sana saat ini pasca gempa? Ya, terkait dengan situasi pasca terjadinya gempa di wilayah kota Jayapura, memang untuk gempa yang kali ini cukup besar, 5,2 magnitudo, mengakibatkan beberapa bangunan di beberapa wilayah di Jayapura terdampak mengalami kerusakan berat. Dari informasi terakhir ada 7 korban yang dilarikan ke rumah sakit. Namun untuk kondisinya saat ini masih dilakukan penanganan medis. Pak Beni, kami konfirmasi ada berapa jumlah korban dari gempa tadi? Sementara diinformasikan ada 7. Ada 7 korban, ini korban luka semua ya Pak Beni ya? 4 orang tidak sadarkan diri dan 3 luka. Baik, saat ini korban dibawa ke rumah sakit mana Pak Beni? Iya, saat ini korban di Rumah Sakit Profita. Informasi terbaru, dari 4 korban yang tidak sadarkan diri itu meninggal dunia. Ya Pak Beni, 7 korban ini dievakuasi dari lokasi mana saja Pak? Apakah dari rumah makan yang kita lihat tadi di visual yang sempat terapung di air, apakah dari wilayah lain? Ya, benar sekali. Dari rumah makan yang ada di Ruko 25. Saat 2. Sejauh ini apakah ada upaya evakuasi Pak dari pihak kepolisian terhadap warga di sana? Benar. Jadi dari aparat TNI Polri bersama-sama dengan masyarakat kita membantu mengevakuasi warga yang terdampak gempa tersebut yang bangunannya mengalami kerusakan. Baik, dari lokasi rumah makan yang terapung di air ini apakah menjadi pusat dari banyaknya korban pasca gempa tadi Pak Beni? Ya, sementara informasi yang kami dapat seperti itu. Ya Pak Beni, untuk himbauan kepada warga di sana, apakah warga sudah diperbolehkan untuk masuk ke rumah masing-masing Pak? Bisa saya sampaikan bahwa
terkait dengan gempa yang terjadi di Jayapura, ini sudah sebanyak 228 kali, dan diantisipasi juga akan terjadinya gempa susulan, sehingga kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya untuk tetap waspada, mengantisipasi dengan melakukan upaya menghindari bangunan-bangunan yang sudah rusak atau retak, dan apabila terjadi gempa untuk menyelamatkan diri di tempat terbuka. Oke, baik. Kami akan nantikan informasi terkini lainnya. Terima kasih, Kombes Pol Beni Prabowo, selaku Kabid Humas Polda Papua. Selamat kembali bertugas, Pak Beni. Oke pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan, tadi berhubung telepon dari Kabid Humas Polda Papua, diketahui ada 7 korban dari gempa yang terjadi pada pukul 15.28 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan evakuasi, tepatnya di bangunan rumah makan yang di video tadi dikelihatan bahwa terlihat terendam air ketika gempa terjadi. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala BPBD Papua, William. Selamat sore, Pak William. Sore, Mbak Gamal. Iya, Pak William, untuk saat ini bagaimana kondisi terkini di Jayapura? Apakah masih ataupun ada perkiraan gempa susulan terjadi di sana? Untuk gempa susulan tetap kita juga masih sementara rasakan. Selang beberapa menit itu pasti ada gempa-gempa susulan. Nah, yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan gempa yang jam 15.28 tadi. Nah, ini yang begitu besar dan memang dekat dengan posisi dekat dengan fasilitas-fasilitas umum begitu. Jadi memang ini sangat dirasakan sekali. Ya Pak William, kami konfirmasi kembali. Tadi Pak Beni mengatakan ada 7 korban. Kami konfirmasi korban meninggal ada berapa dan korban luka ada berapa, Pak William? Sampai sekarang kita masih mengambil data lagi. Yang jelas tadi seperti yang disampaikan oleh Pak dari Polda itu memang betul itu ada 7, tapi dari saya juga ada di lapangan tadi disampaikan oleh Pak Kapolresta bahwa masih ada juga yang sementara kita masih mencari begitu. Jadi perkembangannya kita masih mengupdate lagi data di lapangan seperti apa. Baik Pak William, untuk titik dengan kondisi terparah pasca gempa ada di mana, Pak? Memang itu ada di darat dan memang di daerah kota Jayapura khususnya beberapa titik itu yang memang sangat parah. Itu termasuk di beberapa bangunan fasilitas umum, termasuk di rumah sakit dan beberapa fasilitas umum lainnya. Memang terlihat banyak sekali retakan-retakan yang memang sangat berbahaya ketika ada gempa-gempa susulan. Begitu. Baik, Pak William, tadi kami juga mendapatkan informasi dari visual dan juga dari Pak Beni bahwa ada rumah makan yang terendam air pasca gempa dan dikatakan lokasi tersebut menjadi titik di mana banyaknya korban dan ada korban meninggal bahkan, kata Pak Beni. Apakah informasi tersebut benar, Pak William? Iya, kami juga masih terus mencari data ini, teman-teman di lapangan, sehingga memang kita bisa cross-check apakah kebenaran data seperti itu. Baik, bagaimana dengan proses evakuasi di sana, Pak William? Untuk sementara masyarakat yang ada di rumah-rumah masing-masing, tapi mereka masih ada di titik-titik tempat-tempat yang aman karena masih terus terjadi gempa susulan. Jadi masyarakat lebih memilih untuk ada di lapangan, di tempat terbuka begitu. Pak William, tadi kan dikatakan oleh Kepala BMKG bahwa gempa juga terasa di Kabupaten Kerom dan juga Kabupaten Jayapura. Apakah sejauh ini BPBD akan menyiapkan tempat untuk evakuasi bagi para warga di sana?
memang kita akan sampaikan ke kabupaten, baik Kero maupun Kabupaten Jayapura, sehingga ketika dampak dari gempa ini mengakibatkan kerusakan-kerusakan di bangunan yang ada di kedua kabupaten ini, maka mereka dari BPBD, pemerintah setempat akan menyiapkan tempat-tempat penampungan untuk mereka yang memang betul-betul bangunannya tidak bisa dihuni, begitu. Ya Pak William, apakah sudah ada informasi mengenai data dari jumlah kerugian kerusakan pasca gempa tadi? Kita belum bisa pastikan karena ini baru beberapa saat yang lalu. Maka kita akan nanti kaji kebutuhan dan kaji kerusakan. Kaji kerusakan itu yang nanti dapat kami lihat bahwa berapa banyak kerusakan dan kerugiannya seperti apa, sehingga kita bisa sampaikan. Begitu, Pak. Ya Pak William, tadi juga Kepala BMKG mengatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Tapi apakah ada imbauan kepada warga yang tinggal di pesisir? Ya, memang benar gempa yang terjadi ini gempa dangkal, berada di darat, tetapi ini juga bisa berpotensi untuk longsoran dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk yang ada di pesisir, kita harapkan untuk semua masyarakat yang ada di pesisir supaya selalu waspada, siaga, karena sewaktu-waktu juga kita tidak tahu bisa gempa juga berada di laut. Nah, sehingga itu bisa berpotensi ketika magnitudenya itu di atas 6 atau 7 dan berpotensi bisa untuk tsunami. Jadi semua masyarakat yang ada di pesisir kami himbau untuk selalu waspada dan siaga. Pak William, tadi juga dari BMKG mengatakan bahwa gempa sudah terjadi sejak 2 Januari sebanyak 1079 kali. Dan BMKG juga melakukan kewaspadaan sosialisasi kepada warga di sekitar Jayapura. Apakah ketika gempa terjadi hari ini, warga terlihat lebih siap menghadapi gempa pasca sosialisasi tersebut? Iya, dari beberapa gempa yang sudah terjadi dari Januari tanggal 2 sampai dengan hari ini, memang ini masyarakat sudah mengetahui situasi gempa yang terjadi, tetapi juga masyarakat juga sudah bagaimana dari sosialisasi yang dilakukan sehingga masyarakat juga bisa memahami. Walaupun mereka panik, tetapi bagaimana caranya untuk mereka bisa berada di tempat-tempat atau di titik-titik yang lebih aman begitu. Baik, Pak William, untuk saat ini bagaimana dengan aktivitas warga sejauh ini? Apakah sudah ada yang kembali normal atau mereka masih berjaga-jaga di luar bangunan? Masyarakat masih berjaga-jaga karena ini baru beberapa waktu saja. Jadi masyarakat masih berjaga-jaga. Dan mereka ada di sekitar dekat rumah mereka, ada di tempat-tempat yang kosong, sehingga mereka bisa terhindar dari bangunan yang sudah agak retak-retak begitu. Baik, kita nantikan terus informasi terkini dari William Mandari selaku Kepala BPBD Papua. Terima kasih Pak William atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas Pak William. Dan pemirsa, kita akan saksikan kembali konferensi pers yang digelar oleh BMKG tadi mengenai gempa di Jayapura. Mestinya sudah berkoordinasi dengan BPBD ya. Biasanya kerusakan itu didata oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, ini kebetulan kita ada BMKG di Jayapura, barangkali sudah mendapatkan info dari BPBD. Saya persilahkan. Pak Herlambang, apakah masih ada Pak Herlambang? Pak Herlambang? Pak Justus juga masih. Pak Justus? Ya, baik, selamat sore Pak Den. Ya, bagaimana kerusakan di sana? Apakah sudah ada data dari BPBD? BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hasil kerusakan yang kami terima juga ada juga relawan-relawan kami yang kemarin mengikuti sosialisasi BMKG sehingga kami jadikan agen BMKG. Banyak juga menyampaikan foto-foto kerusakan-kerusakan, kami juga cek kerusakan-kerusakan itu. Jadi ada ya kerusakan bangunan? Iya, ada kerusakan bangunan itu hanya retak-retak di dinding, kayak di hotel ada yang retak, kemudian ada yang tehel-tehel ada yang pecah-pecah, seperti itu. Tapi tidak ada korban jiwa ya? Korban jiwa sampai saat ini tidak ada. Alhamdulillah. Terima kasih, begitu Mbak.
Baik, terima kasih Pak Jusus dan Pak Eramban dan teman-teman Bail 5. BMKG dan BNKG terus berkoordinasi dengan BPBD setempat ya Bapak. Yang terpenting belum ada laporan korban jiwa. Baik, kita lanjutkan Bu pertanyaan dari CNN. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, mungkin beliau datang telat. Akibat sesar apa Ibu gempa bumi yang terjadi di siang hari ini? Oke, baik. Tadi kami sampaikan gempa saat ini dari hasil analisis BMKG diketahui bahwa mekanismenya atau diakibatkan oleh pergerakan geser. Ya, kalau yang 2 Januari itu pergerakan naik ya Pak Daryono? Turun Ibu, normal, turun. Oh turun, maaf, pergerakan turun, normal ya yang 2 Januari. Tapi yang sekarang adalah akibat pergerakan geser. Diduga itu 2 sesar yang kemungkinan berbeda. Begitu ya Pak Daryono, nanti perlu dicermati lanjut. Demikian Mbak, makasih. Siap, Ibu, terima kasih kepada teman-teman media massa yang ingin bertanya. Dan ada pertanyaan juga Bu dari YouTube. Ada yang menanyakan terkait parameter gempa merusak itu seperti apa Ibu? Perbedaannya gempa tidak merusak dengan gempa merusak Ibu. Baik, jadi pada prinsipnya perbedaannya adalah pada magnitudo dan dikontrol juga oleh kedalaman. Bisa saja gempa itu magnitudonya besar, katakan sampai 7 ya, 7 magnitudonya. Namun pusat gempa berada pada kedalaman lebih dari 100 km. Nah, sehingga beberapa kali terjadi itu tidak menimbulkan kerusakan. Atau terjadi tidak di darat. Kalau ini kan di darat, tapi terjadinya di lautan, di dasar laut. Nah, jadi kemungkinan tidak menimbulkan kerusakan. Sebaliknya, magnitudonya hanya 5,4 atau di Cianjur itu 5, berapa Pak? 5,6 ya, kan jauh di bawah 7. Tetapi kejadiannya di darat ya, di bawah kaki kita pada kedalaman 10 km bahkan kurang. Nah, itu dapat menimbulkan kerusakan dan juga tergantung itu dari aspek parameter gempanya ya, aspek parameter gempanya. Dan ternyata memang hanya 5,6 menimbulkan kerusakan karena dangkal. Di Banjarnegara hanya 5,4 menimbulkan kerusakan dan banyak korban jiwa. Demikian juga di Cianjur. Karena meskipun magnitudonya rendah, tapi posisinya dekat permukaan. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh faktor ketahanan bangunan terhadap gempa. Jadi tadi yang 5,4 kedalamannya 10 km itu bisa saja terbukti di Cianjur masih cukup banyak rumah-rumah yang tidak rusak. Meskipun yang lain sekitarnya rusak karena setelah dicek memang konstruksinya sudah tahan gempa. Jadi seperti itu, terutama parameter magnitudo dan kedalaman dan juga dipengaruhi oleh ketahanan bangunan terhadap gempa dan juga jarak jarak epicenter tidak hanya vertikal kedalaman dengan kedalamannya tapi juga jarak epicenter terhadap lokasi kita. Kalau epicenternya jaraknya cukup jauh, posisinya hiposenternya dalam, magnitudonya tinggi, meskipun magnitudonya tinggi tetap alhamdulillah tidak menimbulkan kerusakan. Mungkin Pak Daryono atau Pak Deputi mau menambahkan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi penjelasan Ibu tadi sangat jelas sekali. Juga di contoh seperti di Cianjur, itu kondisinya tanahnya dalam kondisi labil. Pada saat itu lagi musim hujan secara hampir 1 bulan, sehingga kondisi tanah labil ini juga bisa memperparah keadaan karena gonjangan, walaupun magnitudenya hanya 5,6 dan kedalamannya dangkal. Mungkin kalau itu kedalaman yang disampaikan Ibu dalam, mungkin nggak seperti Cianjur seperti itu. Untuk itu kita kaitkan dengan gempa Jayapura, saya harapkan masyarakat juga
waspada karena saat ini juga kondisinya seperti itu Jayapura ya, dan tolong masyarakat mungkin tinggal di lereng-lereng gunung ya, di bukit-bukit juga perlu waspada karena aktivitas ini juga bisa membahayakan. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Daryono gimana? Ibu mohon izin untuk ini teknis terkait dengan bapak-bapak yang sedang melakukan rekon ya Bu ya di Jayapura, mohon izin. Apa ini internal saja Bu ya? Enggak. Ini kita press conference Pak. Jadi kita dengarkan pertanyaan dari para dari para media. Mungkin kalau belum, mungkin kita bisa ke mana ke Mbak Ririn kembali, ya? Iya, Bu. Baik, terima kasih Ibu Dikorita, Pak Deputi Bidang Geofisika. Jadi ada beberapa faktor ya Bu yang mempengaruhi gempa merusak atau tidak merusak. Salah satunya magnitudo, kedalaman, dan seperti yang dikatakan Pak Deputi adalah tipografinya juga seperti itu ya Pak. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya Ibu dari Berna Sit Today Jakarta. Beliau bertanya terkait kondisi Gunung Sikup sendiri di masa gempa bertubi-tubi, bagaimana Bu aktivitasnya? Mungkin ada relasinya antara gempa dengan aktivitas gunung di Jayapura. Oh, begitu. Ya, baik. Bisa ada pengaruh, tapi bisa juga tidak. Nah, namun mohon maaf, kami di BMKG itu tidak berwenang untuk memonitor kondisi gunung api. Jadi bisa silakan dimonitor melalui aplikasi mobile phone milik ESDM, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, di bawah Badan Geologi atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Beliau-beliau yang melakukan monitoring. Kami ada koordinasi, namun untuk menjawab lebih tepat, otoritas kewenangannya ada di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, atau silahkan membuka aplikasi mobile phone Magma Indonesia yang disiapkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Demikian Mbak. Baik, berarti ada pengaruhnya maupun tidak pengaruhnya ya Bu? Ada yang mengaruh, ada yang tidak ya Bu? Kami tidak tahu ya, sehingga mohon maaf karena kami tidak memiliki data. Ya, jadi datanya ada di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Siap Ibu. Baik, mohon maaf. Siap Ibu, karena institusinya beda ya Ibu ya. Iya, nanti salah kami bicara. Ya. Baik, mungkin dari teman-teman media yang ingin bertanya lagi atau masyarakat yang ikut bergabung di Zoom atau media dari TV One atau media yang hadir langsung, silakan bertanya kalau masih ada. Kalau tidak ada mungkin cukup Ibu. Terima kasih. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari Ibu seperti biasa. Baik. Terima kasih. Mohon maaf Bu, di link YouTube banyak pertanyaan. Mungkin silakan. Co-host bisa membantu di link YouTube, dipilih beberapa. Ada tidak? Ada. Sudah. Ya, Oke, sudah. Sudah kurang lebih sama Ibu. Sama. Ya, mungkin closing statement Bu dari Ibu Kepala BMKG. Baik, terima kasih Ibu Bapak dan rekan-rekan media semuanya. Satu yang perlu dipahami, kita ini berada dalam wilayah zona tumbukan lempeng-lempeng aktif. Jadi tidak hanya di Jayapura, tapi hampir di seluruh wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan gempa bumi. Nah, sehingga mari kita bangun budaya untuk siap untuk selalu mengantisipasi, selalu waspada terjadinya gempa bumi. Sehingga seperti di Jayapura ini, menurut saya contoh yang bagus, sebelum kejadian gempa bumi sudah ada kesiapsiagaan dengan berbagai langkah sosialisasi, langkah pemahaman, agar masyarakat tahu
apa yang harus dilakukan sebelum gempa, misalnya menyiapkan bangunan tahan gempa, menyiapkan perabotan-perabotan yang aman, tidak mudah terguling menimpa tubuh kita, dan menyiapkan perabotan yang dapat untuk berlindung pada saat terjadi gempa dan kita belum sanggup untuk lari keluar. Serta artinya menyiapkan beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah kejadian. Jadi kata kuncinya, kita berada di daerah rawan gempa, mari kita perkuat kapasitas kemampuan kita untuk melindungi diri, untuk menolong diri, untuk siap dalam menghadapi bencana tersebut agar tidak terjadi korban jiwa dan kerugian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dwi Korita selaku Kepala BMKG, Bapak Deputi Bidang Geofisika dan Kapus Gempa Bumi dan Tsunami. Baik, teman-teman media, masa kami sangat berterima kasih dan menghimbau lagi-lagi kepada teman-teman untuk terus jangan lelah menyebarkan informasi terkait gempa bumi dan tsunami, dan bagi masyarakat sesuai arahan dari Ibu Kepala BMKG tetap tenang dan waspada karena wilayah wilayah Indonesia berpotensi terjadinya gempa bumi dan tsunami. Dan mohon izin kalau terkait informasi korban gempa atau kerusakan bisa berkoordinasi teman-teman media massa dengan BNPB atau BPBD setempat dan UPT-UPT yang ada di daerah untuk update informasi gempa bumi dan tsunami. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan informasi dari Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, yang mengatakan bahwa gempa bumi di Jayapura terjadi pada pukul 15.28 waktu Indonesia Timur dengan kekuatan magnitudo 5,2, epicenter koordinat 2,50 derajat lintang selatan. Dan memperhatikan kedalaman gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif, gempa memiliki mekanisme strike away dan kami revisi kembali gempa dengan kekuatan 5,4 magnitudo. Gempa juga dirasakan tidak hanya di Kota Jayapura tetapi di Kabupaten Kerom dan Kabupaten Jayapura dengan getaran yang cukup besar karena beberapa bangunan terlihat retak sehingga masyarakat hingga saat ini masih diimbau selalu waspada dan tetap berjaga-jaga ketika ingin kembali ke rumah masing-masing, dipantau apakah rumah masih dalam keadaan yang kokoh atau tidak. Dan tadi juga Kepala BMKG mengatakan bahwa gempa yang terjadi di Jayapura tidak berpotensi tsunami, tetapi informasi yang kami dapatkan dari Kepala BPBD Papua, William Mandiri, mengatakan bahwa bagi warga yang tinggal di daerah pesisir tetap harus berwaspada dan juga berjaga-jaga jika terjadi gempa susulan. Dan dirangkum juga data dari BMKG bahwa sejak 2 Januari sudah terjadi gempa di Jayapura sekitar 1079 kali termasuk hari ini. Dan diantaranya 132 getaran gempa dirasakan oleh masyarakat. Sehingga dari Januari kemarin pihak BMKG telah berkoordinasi dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap gempa bumi yang terjadi di Jayapura. Karena dikatakan juga tadi oleh Dwi Korita, Indonesia berada di zona lempeng aktif sehingga tidak hanya Jayapura tetapi seluruh Indonesia merupakan wilayah rawan gempa sehingga masyarakat diimbau untuk selalu tenang dan juga waspada dan tidak terpengaruh oleh misinformasi ataupun hoax sehingga seluruh informasi resmi mengenai bencana alam dapat dilihat di media sosial BMKG secara resmi sehingga tidak terjadi misinformasi dan tidak terjadinya kepanikan, khususnya di Jayapura. Dan pemirsa, demikian Breaking News Metro TV. Anda juga bisa menyimak informasi mengenai gempa Jayapura di program Metro hari ini. Saya Gemma Tanjung, sampai jumpa.